cikal bakal ada Women in Energy ini tahun berapa sih Mbak? Peran wanita Indonesia itu begitu multifasa ya. Jadi kayak buat mereka adalah suatu yang aneh ketika berbicara tentang hal-hal pengelasan kepada perempuan. Nah, Women in Energy Indonesia itu hadir sebagai your platform, your field atau field to grow. Halo Sobat Energi, senang sekali kembali berjumpa dengan Sobat Energi semua di ESDM Corner. Tempatnya bahas energi benar-benar. Benar-benar. Senang banget loh kita hari ini kedatangan wanita inspiratif di Kementerian ESDM. Dan beliau juga loh yang menginisiasi Women in Energy. Boleh kita sambut Mbak Rina Santi Sijabat. Masukkan emot di sini apa? Boleh. Halo Mbak Rina, apa kabar? Halo, baik Mbak Cahaya. Terima kasih sudah hadir di SDM Corner. Terima kasih juga. Boleh dong sapa Sobat Energi semua yang ada di rumah atau menonton dimanapun berada. Halo sahabat energi. Sahabat energi ya? Sobat. Oh, sobat. Sobat. Halo Sobat Energi, salam kenal. Nama saya Rina. Nama lengkapnya Rina Santi Sijabat, bisa panggil Rina aja. Saya dari Women in Energy Indonesia. Keren banget. Ntar kita kupas bareng ya apa sih Women in Energy itu. Siapa saya? Tapi sebelum itu kita kenalan lebih jauh dulu dong sama Mbak Rinanya. Mbak Rina ini kan dari Ditjen Migas ya? Iya, kebetulan aku orang dalam sih. Dalam jadi ya. Makanya bisa lah jadi pembicara di sini makanya ya. Iya, ini lebih kepada disposisi sih ya. Kayaknya sama teman-teman Biroklik itu tolong dong ngisi konten ya. Udah deh, gue ngisi kekosongan. Apalagi sangat menginspirasi punya Women in Energy gitu ya. Ya, mudah-mudahan kalau itu sih. Platform inspiratif untuk para perempuan di luar sana, asik. Amin. Inspiratif itu vision ya. Jadi aku nggak bisa mengklaim juga bahwa platform buatan aku tuh udah inspiratif karena emang masih baru. Cuman ya itu harapannya lebih ke supaya bisa menginspirasi aku sih paling utama. Dan tapi kalau misalnya impact-nya bisa meluas, menginspirasi teman-teman yang lain, terutama perempuan-perempuan yang kerja di sektor energi itu lebih bagus. Itu harapan aku sih. Asik. Mbak, tapi kita kembali ke personal Mbak Rina dulu. Mbak Rina ini berarti di Ditjen Migas bagian apa Mbak? Aku sebagai inspektur migas di Ditjen Migas. Jadi kalau di unitnya itu Direktorat Teknik dan Lingkungan. Jadi kerjaannya apakah office atau sering ke kilang juga atau? Kalau inspektur migas itu kerjaannya banyakan ke lapangan ya. Mostly kita tugas utamanya itu adalah pemeriksaan keselamatan. Pemeriksaan keselamatan tuh intinya kita memastikan semua instalasi dan peralatan di sektor migas itu berjalan dengan aman, berjalan sesuai dengan standar, sehingga meminimalisasi terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pasti ke lapangan karena kan harus disaksikan ya, harus witness, pengetesan segala macam. Ketiga ya. K3 and beyond sebenarnya kalau di Direktorat Teknik tuh. Kalau K3 itu kan lebih ke manusianya, tapi ini juga ke aspek keselamatan instalasi, keselamatan umum, keselamatan penunjang, dan juga keselamatan ke manusianya. Gitu. Tuh wawasannya sangat luas ya Sobat Energi. Mudah-mudahan semua inspektur sih kayak gitu sih ya. Ya. Mbak Rina berarti ini kalau misalnya boleh tahu Mbak Rina udah berkarir di bidang energi sejak tahun berapa? Dari 2014. Oh lama juga ya. Berarti itu sekitar 10 tahun ya. Lulus kuliah langsung? Nggak langsung sih. Jadi aku sempat kerja di multinational company dulu. Tapi bukan di sektor energi, di sektor food and beverage. Nah itu udah jadi manajemen trainee kira-kira selama 7 bulan. Tapi kayaknya kok kegelisahan ini gitu. Jadi akhirnya pas ada pembukaan CPNS SDM iseng-iseng banget, iseng-iseng daftar aja kayak yaudah daftar aja deh. Terus lagi di tengah-tengah
abis lembur tuh di kantor, besoknya tes CAT, ya udah mungkin emang udah jalannya Tuhan ya, Iya. jadinya tembus. Tapi memang dari awal atau memang dari dulu udah tertarik sama bidang energi atau sebenarnya baru-baru aja pas masuk di F&B itu baru kepikiran? Kenapa akhirnya milihnya SDM gitu? Awal-awalnya kayaknya kalau aku pikir-pikir lagi tuh dari awal kuliah, sebenarnya aku tuh udah tertarik sektor energi dan mineral ya. Jadi kayak ngikutin isu-isu kayak misalnya batu bara, Freeport kan lagi rame tuh di tahun-tahun 2010. Terus ya namanya juga anak kuliahan ya, galau kan. Ya. Jadi pas udah tahun-tahun akhir karena alasan kayaknya seru nih ngomongin food and beverage, akhirnya mulai agak detour sedikit lah ke food and beverage dan pengen ngambil pekerjaannya di bidang itu juga. Tapi ternyata aku sadar bahwa passion itu berbeda dengan jadi kayak mungkin aku lebih pengen food and beverage itu hanya sebagai hobi aja, hobi masak, hobi ngulik-ngulik resep, tapi mungkin nggak jadi pekerjaan gitu. Dan ketika ada kesempatan di sektor energi, baru keinget lagi, kayaknya gue tuh dulu emang pengen di sektor energi. Dan waktu ini kebetulan yang lucu ya, jadi kayak waktu aku baru mau daftar CPNS di SDM, aku tuh nemu mind map. Dulu ada yang pernah bikin mind map nggak sih zaman-zaman galau-galau SMA gitu ya, SMA awal kuliah bikin mind map, iya bikin mind map, terus tulisannya di tahun sekian. Aku bahkan lupa banget. Jadi kayak papaku tuh lagi beres-beres gitu di rumah aku yang di Palembang. Tahun berapa tuh Mbak? Kayaknya aku bikin mind map-nya 2006 apa 2000. Wow. Udah lama loh. Jadi zaman SMA. Nah, terus papanya tadi katanya ketemu itu terus difotoin. Jadi kamu tuh kan emang pengen masuk ke SDM, dia bilang kayak gitu. Jadi ada tulisan aku ingin jadi menteri SDM. Aku tuh wow. Jadi kayak iya ya. Kayak gue tuh dulu ada begini apa kayak, bahkan sekarang udah di dalam SDM tapi lupa. Jadi kayak baru ingat tuh pas daftar itu kayak itu salah satu kayak mungkin 70% driver terbesar untuk daftar, karena ya lu udah berjanji pada diri lu yang waktu masih muda, ya why not cobain aja. Kalau nggak berhasil di sektor itu ya udah tinggal pindah. Gitu sih. Power of positive mindset ya. Wis, gitu gila. Ternyata sekarang ada di sini. Gila. Inspiratif sekali ya teman-teman Wiroklik. Iya gitu deh. Mbak, tapi kalau misalnya ini kan tantangan terbesarnya, apalagi aku kalau ngeliat Instagramnya Mbak Rina kan kayak sering ke lapangan dan bahkan ada foto sama bule-bule, terus tuh perempuan sendiri. Tantangan terbesarnya tuh apa sih Mbak kalau di bidang energi? Apalagi yang sering ke lapangan. Kalau di bidang energi itu aspek teknis sama non teknis ya. Jadi kalau sebagai inspektur migas sebenarnya makin kesini tuh tantangan ke lapangan itu kalau aku bisa bilang makin bisa di akomodasi. Jadi dengan bantuan teknologi, bantuan mungkin juga kemajuan zaman ya. Jadi kita tuh perempuan tuh lebih terakomodasi. Tapi kalau misalnya berkaca dari 10 tahun yang lalu, misalnya waktu awal-awal aku kerja sebagai inspektur migas, kadang tuh ke lapangan yang bener-bener masih field aja gitu, yang masih brown field ya istilahnya, belum ada bangunan apa-apa. Jadi namanya cari toilet aja, toiletnya di mana Pak? Toiletnya untuk umum. Iya, toiletnya cuma buat laki-laki deh, cuma buat laki-laki. Terus kalau perempuan mau ke toilet gimana Pak? Ya nggak ada gitu. Ya karena emang perempuannya di situ hanya satu, cuma admin gitu. Dan mungkin admin ini kan nggak ke toilet dalam waktu ini ya banyak ya. Jadi ternyata toiletnya tuh kita harus naik mobil sekian menit lah, sekitar 10 menit. Kayak mencari warung terdekat terus kita ke toilet. Karena kalau cowok ya mungkin bisa di mana aja. Ya bisa di mana aja. Itu waktu awal kerja. Terus juga dan aku di situ kalau misalnya mungkin orang luar akan mengatakan, wah ini nih nggak feminis nih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir mereka yang di situ beliau-beliau adalah para pria. Mungkin bukan mereka tidak mau memfasilitasi, mereka cuma nggak kepikiran aja bahwa aku harus menyediakan toilet perempuan ya. Tapi setelah aku datang ke lapangan kayak, Pak, ini kan saya inspektornya perempuan, lain kali kalau ada itu sediain dong toilet perempuan, satu aja nggak apa-apa. Nah, ya aku nggak balik lagi sih ke situ ya, tapi kayak bergulirnya waktu lama-lama selalu ada basic necessities untuk perempuan. Terus juga tantangannya misalnya ketika udah berkeluarga,
saya punya anak, otomatis misalnya anak saya mau kan harus minum ASI. Iya. Itu pumpingnya di mana coba kalau di tengah lapangan? Iya. Untung sekarang udah ada nursing cover ya. Ya, jadi itu gimana caranya? Emang di tengah keterbatasan itu mungkin ada orang yang kalau gitu susah nih, nggak praktikal nih kalau gue harus kerja punya anak ASI eksklusif, itu nggak praktikal. Tapi sebenarnya itu gimana cara ngebawanya aja sih. Kalau kita mindsetnya ya bisa lah, bisa. Jadi ya aku akhirnya saat itu permisi sama project manager yang di lapangan kayak, Pak saya ada kebutuhan, saya harus pumping ASI nih, tapi kan gak ada ruangan, semua di lapangan, jadi harus saya gimana? Ya udah pakai mobil saya aja. Jadi saya dipinjemin mobil, saya agak ngejauh dari site itu tuh saya pumping di situ, kayak gitulah. Wah, pengertian ya. Tapi kalau misalnya Mbak melihat tahun berapa tuh akhirnya kayak baru perubahan kayak tadi Mbak yang awalnya tadi basic necessity-nya tuh tidak tersampaikan karena memang masih banyak cowok. Tahun berapa tuh kira-kira di Indonesia akhirnya kayak toilet udah ada, mungkin nursing room-nya udah ada? Itu kayaknya aku ngeliat waktu dimulai di 2018, tapi kita potong di ini ya COVID ya, karena COVID kan kita ya itu nggak normal ya. Mungkin era-era setelah COVID itu dan juga setelah ini loh, mulai yang namanya mengacu orang tuh energi transisi, ESG udah mulai rame dibahas. Akhirnya orang mungkin para employer juga mulai mempekerjakan perempuan lebih banyak dan mereka juga menyadari bahwa yang namanya primary needs tuh ya emang harus disediakan gitu-gitu juga kayak. Dari situ akhirnya ya merembet ke hal-hal lainnya gitu. Gitu keren ya, berarti Mbak Rini ini adalah salah satu yang merasakan ya proses transisi dari yang awalnya sulit sampai akhirnya sekarang lebih mudah aksesnya ya. Dan juga ini loh, aku jadi inget, aku tuh pernah ke Batam, ke sebuah konstruksi lah, perusahaan konstruksi, dan aku perempuan satu-satunya datang ke sana. Dan aku datang ke lapangan, ketemu para welder, tukang las ya, banyak lah pokoknya di situ. Aku dikiranya apa coba? Aku dikira sekretaris. Iya, tapi memang bener sih kalau perempuan identiknya sama profesi itu ya Mbak ya. Admin, sekretaris. Aku dikira sekretaris. Terus aku bilang, enggak Pak, saya welding inspector kok. Masa sih? Iya, saya ngambil kursus welding inspector di UI, saya bilang gitu. Terus akhirnya justru mereka lebih respect gitu, karena ini anak kayak gayanya kayak sekretaris tapi diajak ngomong teknis bisa gitu. Iya. Dia tuh sering sih kayak gitu. Masih inilah ya disiul-siulin lah ya. Kalau perempuan jelas ya. Cuman kita ngebawanya gimana ya? Ada yang mungkin merasa diserang ya. Tapi kalau aku sih bawa santai aja. Malah waktu itu aku ingat di Batam itu jadi aku salamin satu-satu. Kayak ada 30 orang itu salaman. Mbak foto bareng dong, mau ngapain nih? Seneng lah laki-laki ya, tiap hari ngelihatnya Batang terus gitu ya. Ya udah gitu. Wah seru banget ya Mbak. Selain yang di Batam tadi ada lagi nggak sih Mbak momen yang mungkin paling berkesan selama kerja di bidang energi? Mungkin waktu masih terkait dengan sebagai inspektur migas. Jadi sebenarnya itu disuruh juga sih, maksudnya penugasan juga ke lapangan. Waktu itu ke Bontang tahun 2018 kalau nggak salah. Itu ya itu kembali awalnya dikira sekretaris ya. lagi dikira sekretaris. Padahal udah agak dijelek-jelekin. Agak dijelek-jelekin. Sebenarnya gue juga nggak cantik-cantik amat sih, cuman ya nggak tahu kenapa ya vibe sekretaris kali di belakangnya gitu. Jadi ke situ terus untuk ada namanya kegiatan untuk kualifikasi ahli las sebagai bentuk CSR dari sebuah perusahaan di Bontang. Dan saya tuh diundang untuk melakukan witness, jadi juga nanti akhirnya untuk memproses kualifikasi mereka gitu untuk ke migas. Nah di situ jadi ketemu welder yang mungkin 30-an orang, 40-an orang dan ya laki-laki semua. Iya, Mbak di depan mereka gitu berbicara. Jadi kayak buat mereka adalah suatu yang aneh ketika berbicara tentang hal-hal pengelasan kepada perempuan. Jadi apalagi ketika saya harus ketika aku harus nge-evaluasi hasil lasannya mereka, kayak Pak itu kayaknya agak kurang bagus deh misalnya, Pak ini kayaknya bisa lebih seperti ini misalnya seperti itu ya. Jadi mereka awalnya tuh agak defensif gitu. Ibu ini tahu apa sih gitu. Jadi gitu. Kan itu belum kenalan, Mbak. Langsung mereka mungkin awal-awal
karena kan kalau kita sama welder itu karena mereka rame. Jadi biasanya kan emang ngobrolnya tuh cuman sama manajemen, sama BOD saat itu, sama kepala teknik. Dari tahun berapa Mbak? Sorry. 2018. 18. Ya kalau nggak salah. Termasuk baru sih ya. Nah jadi ya udah di situ aja. Tapi begitu akhirnya pengetesan dimulai, otomatis kan saya harus ada interaksi dong sama mereka. Nah, ibu tuh tahu apa sih kayak gitu? Gituin dong. Terus ya tahu sih Pak ya, karena saya emang ini kerjaan sehari-hari saya gitu. Ini tugas saya Pak di sini sebenarnya. Jadi tapi akhirnya lama-lama ya kan saya di sini bukan buat menggagalkan Bapak, tapi lebih kepada supaya Bapak tuh berhasil gitu, jangan sampai ngulang. Jadi Bapak bisa dapat sertifikat, Bapak bisa kerja, saya bilang gitu. Oh, ya akhirnya mereka mungkin karena perempuan juga, nah itu juga keunggulan perempuan loh. Jadi karena laki-laki tuh mungkin awalnya agak egonya agak tersulut ya ketika melihat ini cewek bisa ya ternyata, tapi lama-lama kalau kita komunikasikan dengan baik, sebenarnya mereka respect sih ya, karena bagaimanapun laki-laki itu kan dilahirkan dari seorang perempuan, mereka punya ibu, mereka mungkin punya anak perempuan, yang nggak akan mungkin selama-lamanya mereka akan mendiskreditkan perempuan gitu kalau kita membawakannya dengan benar juga. Dan besok-besokannya setelah saya pulang, udah selesai tuh kegiatannya, tiba-tiba pas saya udah mau pulang, udah pas saya pamit ya, ini gitu, pamit, udah mau pulang aja, tiba-tiba salah satu dari welder itu datang, terus kayak, Bu, ini ada sedikit oleh-oleh dari kami. Wah. Kan maksudnya welder nih, kita bukan ngomongin mereka punya penghasilan tinggi atau segala macam ya, mereka juga di situ karena mereka butuh pekerjaan. Ini apa Pak? Nggak apa-apa Bu, ini kami urunan. Jadi mereka bersekian puluh itu mereka urunan, terus beliin aku kain, kain khas Bontang gitu. Sama tas. Kayak romantis sekali. Iya, kayak terharu banget gitu. Jadi kayak ya ampun, ya itu sih maksudnya, ya kalau kita membawakan diri kita dengan benar, terus kita juga menjelaskan maksud dan tujuan kita, dan kita bekerja secara profesional gitu ya, dan juga nggak menye-menye gitu, memperlihatkan kualitas ya pokoknya profesional aja. Ternyata ya responnya apa yang kita tabur ya yang kita tuai juga akan baik gitu. Kalau kita tabur baik, kita tuai juga baik gitu. Ini jadi tips juga ya buat sobat energi mungkin yang kerjanya sama bidangnya seperti mirip ya. Mbak Rina, dan juga ketika cara penyampaian ketika bertemu dengan para pria gitu ya, dimana kita yang harus jadi instrukturnya. Wah gila, keren banget. Mbak, tapi ini kan akhirnya cikal bakal ada Women in Energy ini tahun berapa sih Mbak akhirnya kepikiran atau menginisiasi? Karena jujur aku kira itu dulu hashtag sih Mbak, kayak hashtag Women in Energy gitu, keren banget. Terus ternyata sekarang udah jadi komunitas. Tahun berapa tuh Mbak kepikiran akhirnya buat? Awal-awal tuh memang aku tuh tahu dari hashtag sebenarnya ya. Kan emang awalnya tuh kayak mungkin 2000 berapa belas, 2000 itu tuh dari kayak hashtag itu. Tapi sebenarnya tuh bermula dari pandemi. Kan kita pandemi banyakan di rumah ya, WFH betul. Ya. Udah masuk migas belum sih? Udah masuk SDM belum sih? Belum ya, nggak ngerasain ya pandemi di SDM ya? Oh udah. Tapi Mbak masih sering ke lapangan gak sih kalau pas pandemi? Tentu saja, iya. Karena banyak banget persyaratan, harus rapid test, banyak banget, panjang. Dan waktu itu anak saya juga masih bayi, jadi akhirnya ya udah di rumah aja. Jadi kerjaan yang bisa diselesaikan di rumah, kerjain di rumah. Nah, biasa ya, orang biasa sibuk, terus jadi nggak sibuk, jadi butuh ekskul. Jadinya otaknya mikir, aduh aku ngapain ya, biar kayak berdaya, berguna gitu. Iya, emang nyari kesibukan bego ya sebenarnya. Agak mencari keributan sendiri sama diri sendiri ya. Itu awal mulanya dari temen-temen waktu itu 2021. 2021 jadi ada saudara, bukan saudara sih, teman ya, kayaknya teman, lebih ke teman lah. Temanku tuh dia pengen masuk ke ASDM. Waktu itu penerimaan 2022 ya, ke 2024 ya. CPNS, pokoknya lupa deh. Pokoknya saat itu ada penerimaan CPNS. Terus mereka pengen masuk ASDM. Tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Dan itu tuh akhirnya satu orang bilang ke aku, Kak, aku mau ini dong, ngobrol-ngobrol gimana caranya atau tips and trick masuk SDM segala macam, masuk di sektor energi lah gitu ya, belajar apa yang harus aku siapin, kalau ditanya jawab apa. Dari satu orang merembet, akhirnya kayak ada 20 orang. Ya udahlah, Zoom aja deh, aku bilang gitu. Bikin Zoom meeting aja daripada ribet. Nah, akhirnya bikin Zoom, terus kan karena kalau misalnya aku menginitiate sesuatu,
yang terkait dengan pekerjaanku, tapi bukan based on SDM, bukan berdasarkan dari surat resmi. Itu kan aku nggak enakan ya, takutnya conflict of interest. Yes. Jadi akhirnya yaudah sebut aja Women in Energy Indonesia bilang gitu. Disitulah mulai akhirnya di Zoom meeting itu ngobrol-ngobrol, akhirnya ngajak juga teman yang pernah kerja di oil and gas atau yang sedang kerja di oil and gas, lu cerita deh misalnya kerja di Pertamina tuh gimana gitu, atau kerja di perusahaan lain tuh gimana. Nah dari situlah akhirnya mulai kayaknya seru nih kalau diseriusin gitu. Tapi akhirnya aku ya namanya ekskul ada ups and downs ya. Jadi 2021 udah di-initiate, tapi 2022, 2023 itu kebetulan saya punya anak kedua. Jadi ya tahu kan rasanya sekali punya anak ya, apalagi gitu. Masih kecil-kecilnya. Apalagi 2 ya. Aduh capek gila. Nah, terus akhirnya nanti kita curhat masalah itu ya. Sempat vakum. Akhirnya sempat vakum nih anak aku yang aku lahirkan yang namanya Women Energy ini. Aku sebut dia anak juga. Nah, tapi beberapa senior, beberapa mentor bilang jangan lo tutup gitu, jangan lu give up ini inisiatif yang sangat bagus. Maksudnya harus ada orang yang memulai ini semua gitu. Jadi karena entry level orang-orang perempuan-perempuan yang kerja di sektor energi atau di STEM itu udah banyak, udah presentasenya udah sangat tinggi, lebih dari 50% peningkatannya. Tapi begitu nyampe ke level BOD, level management, tiba-tiba nggak ada peningkatan, ya segitu-segitu aja gitu loh. Nah terus kemana dong semua orang yang ada di tengah-tengah ini, yang tadinya talent poolnya udah meningkat di bawah, di entry level, pas di mid levelnya berarti macet kan? Iya betul. Nah posisi aku kan sekarang di mid lah ya, di mid level udah sekian tahun bekerja. Ya aku merasakan bahwa kayaknya aku mulai kehilangan arah, kehilangan motivasi dan kehilangan role model. Aku harus ngomong ke siapa? Nah itu yang pada saat pandemi juga yang dimulai dari Zoom meeting itu, dan akhirnya ketemu teman-teman yang memiliki keresahan yang sama. Kayak gue tuh mesti nanya siapa ya kalau misalnya pengen berkarir tuh supaya bagus gitu karirnya. Menyeimbangkan kehidupan tuh gimana. Sedangkan aku tetap pengen kerja, tapi aku punya anak juga, tapi aku punya ini juga tanggung jawab. Peran wanita Indonesia itu begitu multifasa ya. Jadi ada sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja. Jadi gimana gitu loh to balance it at once. Nah, nanya ke siapa? Ke pimpinan yang pimpinan laki-laki, they cannot relate. Simply bukan karena mereka nggak ngerti ya, tapi mereka nggak paham. Karena domestik memang lebih banyak dikerjakan perempuan. Bahwa kayak yang namanya aku udah harus pulang jam 6 karena anak aku udah nanya ini jam 7 gitu. They cannot relate. Mereka bisa mungkin akan lebih kecil kemungkinan anaknya nyari-nyari pada saat bapaknya ngegolf hari Sabtu. Ya kan? Tapi kalau perempuan kan not that easy untuk Sabtu pergi keluar. Aku ingin mewadahi, ingin jadi tempat atau ingin membuat platform supaya orang-orang seperti aku, ya kita pusing bareng deh. Lu bingung bareng deh yuk. Support system ya. Iya gitu, bingung bareng. Ini ada wadahnya buat bingung bareng. Siapa tahu kita bisa cari solusinya. Tapi kalau ini tuh komunitas, apakah ada struktur organisasinya kan Mbak? Atau sebenarnya memang program-programnya seperti Mbak tadi aja? Atau ada program-program lain? Kalau struktur organisasinya tuh saat ini ya namanya juga masih sangat kecil ya. Jadi di 2021 aku udah punya strukturnya, udah ngerekrut beberapa volunteer juga sebenarnya. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya volunteernya aku rilis. Maksudnya aku nggak nggak minta bantuan lagi. Aku sempat vakum, dan di 2024 ini strukturnya itu jadi hanya mungkin core timnya sekitar 5 orang aja. Tapi di luar core team itu ada advisor. Aku jadi sebut mereka ada advisor, orang-orang yang aku anggap bisa memberikan values atau nasihat gitu. Tapi kalau untuk daily-nya, yaitu aku ada beberapa juga temen dari SDM juga. Tapi namanya disclose ya. Karena mereka tidak ingin disebut namanya. Tapi siapa tahu di sini teman-teman Sobat Energi ada yang mau bergabung gitu kan ke
Women in Energy bisa Mbak? Boleh. Kalau mau bergabung di Women in Energy Indonesia bisa lewat chat di DM aja. Jadi Instagram kita, ya? Instagram. Nah, nanti tampil nih. Yang jelas pasti kita punya sosial media, ada Instagram, ada LinkedIn. Kalau misalnya untuk open recruitment saat ini lebih ke open recruitment community ya. Jadi bukan sebagai core team, bukan sebagai pengurus gitu. Iya. Tapi kalau untuk community itu teman-teman energi entusias aku bilangnya. Jadi teman-teman yang aktif di bidang energi atau memang kalau misalnya masih kuliah gitu tapi tertarik bisa? Banyak juga teman-teman yang kuliah, bahkan laki-laki pun ikutan. Women in Energy, tapi laki-laki boleh ya? Iya, jadi kegiatan-kegiatan Women Energy Indonesia tuh yang cowok-cowok juga ikutan. Jadi aku sebutnya juga energi entusias kan mereka itu. Jadi para energi entusias ini mereka bisa tergabung ke dalam ada WhatsApp group community-nya. Di situ juga selain di sosial media juga kita akan ngeblas info-info. Terus info pekerjaan, misalnya kayak kemarin nih penerimaan CPNS SDM ya aku post juga. Siapa tahu ada yang mau mengikuti. Betul. Sebenarnya jadi networking baru juga ya buat sobat energi di luar sana ya. Kalau misalnya mau gabung nanti bisa dapat info-info terbaru terkait energi di Indonesia. Oke Mbak, kalau misalnya program-program yang sudah berjalan apa Mbak? Yang berkesan mungkin salah satunya. Jadi tuh kita udah ada beberapa program yang udah jalan, yang sedang jalan dan akan berjalan. Tapi mungkin biar paham kenapa program-program itu kami buat ya. Jadi biar teman-teman paham values-nya yang Women Energy Indonesia ingin bawa itu adalah kan ada banyak ya komunitas yang mengedepankan pemberdayaan perempuan. Iya. Dan aku sangat menghargai yang namanya komunitas-komunitas itu. Udah banyak sekali kalau cari di internet, di sosial media udah banyak. Mereka sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, misalnya perempuan di misalnya persentase perempuan di dunia di lapangan pekerjaan atau mungkin hak-hak basic needs-nya perempuan. Itu aku sangat menghargai dan menghormati itu. Nah, namun aku merasa Women in Energy Indonesia ini kami ingin berjalan bukan di ranah itu. Kami merasa battlefield kami adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam sektor energi atau sudah terpapar atau sudah memiliki antusiasme di sektor energi. Kami ingin menjadi platform mereka jadi safe space gitu. Jadi kalian udah memilih sektor energi menjadi karir kalian misalnya ke depannya. Karir itu kan it's a long game ya. Ada masanya ups, motivasi ada down. Nah, Women in Energy Indonesia itu hadir sebagai your platform, your field atau field to grow. Maksudnya untuk networking, untuk collab, untuk nanti bekerja sama. Karena yang aku alami dalam 10 tahun kerja, at the end of the day ketemunya itu lagi gitu. Jadi why not lu initiate dari sekarang. Nah, gitu. Jadi akhirnya program-program di Women Energy Indonesia juga mengcatalyze itu semua. Yang pertama itu ada program namanya Barter Ilmu. Barter Ilmu itu adalah aku menghadirkan para expert-expert di sektor energi. Sektor energi banyak banget ya, mulai dari fossil fuel, renewable, procurement, engineering-nya. Aku hadirkan dengan topik-topik yang teknis. Jadi memang barter ilmu gitu namanya programnya. Para narasumber ini membagikan ilmu teknisnya mereka, hard skill gitu. Dan di situ juga akan terjadi diskusi dua arah yang memang teknis. Jadi biasanya orang-orang yang memang punya background pekerjaan atau pendidikan di situ, mereka bisa sangat dua arah tuh ngobrolnya. Itu barter ilmu. Ada juga yang namanya ruang ganti. Ruang ganti itu adalah forum di mana aku menghadirkan kalau yang barter ilmu tuh narasumbernya bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau ruang ganti itu narasumbernya biasanya perempuan semua. Itu adalah mereka lebih menceritakan struggles-nya mereka, how they cope with that, terus kayak gimana mereka strive to get to the top. Jadi biasanya figur-figur perempuan di sektor energi yang mungkin sudah mencapai jabatan tertentu atau kalau yang kayak setara direktur utama belum pernah sih. Tapi kalau kayak manajer gitu udah mulai pernah datang. Terus juga ya mereka membagikan ya hal-hal non teknis yang
yang mau nggak mau harus lo kuasain kalau mau at the top gitu. Jadi ruang ganti di situ juga memfasilitasi orang-orang curhat, kok di kantor aku nggak ada kayak gini ya, kok di kantor Mbak ada kayak gitu ya. Nah jadi sharing, itu namanya ruang ganti. Kan kalau di ruang ganti tuh basicnya kita punya kayak intimate session, terus kayak lu vulnerable banget kan, kayak buka baju gitu ibaratnya gitu ruang ganti. Seru banget ya. Tuh yang ketiga itu kita ada juga workshop dan kelas gitu ya. Kalau yang ini lebih tailored. Jadi yang sekarang akan aku buat itu sebenarnya lagi ongoing kerjasama dengan beberapa institusi. Itu ada workshop untuk perempuan di sektor energi, namanya Break the Ceiling Workshop. Itu ditujukan untuk perempuan-perempuan muda yang umur 21 sampai 35, itu mereka yang sedang berkecimpung di sektor energi, baik itu mungkin di research and development, corporate, bisnis, di policy. Ini tertarik PNS boleh loh. Daftar loh ya. Biroklik langsung kayak aduh aku pengen. Jadi ada 6 career areas yang aku ini ya upload. Tadi ya R&D, procurement, corporate, startup atau small medium enterprise, terus policy, ada juga apa tadi? Apa ya? Satu lagi tadi lupa satu lagi. Nanti lihat aja ya di Instagramnya Women in Energy Indonesia ya. Udah jadi lupa. Nah, itu mereka nanti akan silakan bergabung, silakan daftar. Nanti beberapa orang yang terpilih nanti ikut pelatihan yang intens di situ. Itu offline pelatihannya? Both. Jadi ada online, ada offline. Nanti akan ada sesi online dulu, mostly. Nanti orang-orang yang terbaik akan di-invite untuk sesi offline. Kita ada networking lunch. Seru dong, kan? Seru banget. Iya kan? Jadi lu harus celebrate your femininity as well, ya kan? Jadi udah panas kepalanya ngomongin energi dan Indonesia Raya ini. Jadi untuk yang terpilih nanti akan ikut networking lunch sama kita gitu. Itu namanya Break the Ceiling Workshop. Ih, seru banget. Tim Biro daftar ya, teman-teman sobat energi. daftar. Ini rilisnya kapan ya? Oh iya, tapi memang tanggal ini sekarang masih deadline. Deadline-nya tanggal 31 Agustus. Waduh. Jadi mungkin udah belum tayang. Ya, nanti lihat aja update-nya di Instagram account Women in Energy Indonesia ya. Siapa tahu ada lagi yang ikutan ya. Iya, terus siapa tahu nanti ada lagi karena programnya diminati lebih banyak orang gitu ya. Kalau ada yang mau menginvest ya. Amin. Mbak, kalau misalnya ngelihat ini, tapi kan kalau misalnya kita lihat mungkin ya, kalau misalnya ngomongin woman in energy, kalau misalnya kita lihat di Indonesia sepertinya yang terlihat itu Bonika ya. Karena mengisi jabatan tertinggi di Pertamina. Tapi kalau misalnya yang Mbak bilang tadi kan dari mid ke top itu ternyata memang peran perempuan malah agak susah ya naiknya ya Mbak. Menurut Mbak kenapa? Nah itu faktornya ada banyak ya. Jadi kalau dalam pengamatan pribadi, jadi ini aku bukan survei dari mana-mana ya. Jadi benar-benar pengalaman pribadi dan subjektif. Jika salah mohon dikoreksi ya. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu kalau misalnya contohnya ini bahkan aku cuma ngomongin dari point of view orang yang kerja di kementerian ya. Iya. Padahal kan ya saya ke lapangan, tapi kan ke lapangannya tuh cuman ya mungkin sekali-sekali gitu, nggak yang 3 bulan lapangan. Aku sangat empat jempol ya sama teman-teman cewek yang di lapangan berbulan-bulan terus gitu ya. Apalagi kalau punya anak ya. Iya, wah the best. Dan ada beberapa temen aku yang kayak gitu, dan dia nih benar-benar ninggalin anak dan dia pergi offshore berat gitu banget, ya. say. Nah itu ini aku aja dari point of view yang masih ke kantor ya, masih lebih rutin lah jam kerjanya. Faktor internalnya ada faktor eksternal dulu ya. Eksternalnya adalah ya karena dia tidak melihat figur-figur gitu loh, figur-figur perempuan yang sudah di atas. Kalau yang di atas banget kayak Bonika terlihat, tapi kan tidak teraih ya. Nggak bisa on daily basis. Jauh ya. Gimana sih Bu, ini ngerjain di posisi ini tapi anak saya ngajak main. Siapa Anda? Nah, nggak mungkin ya. Jadi kehilangan atau tidak lack of figure yang orang-orang di posisi-posisi middle management level, sehingga mungkin akan ada rasa oh ya udahlah mungkin tempat gue di sini gitu. Dan juga yang namanya ketika at certain position aku merasakan bahwa
yang namanya skill atau misalnya kayak background pendidikan is just one thing. Tapi the other 80% itu adalah how you network, how you maksudnya temen kamu siapa aja di kantor. Circle ya. Iya, circle itu bukan KKN ya, tapi emang nature-nya manusia adalah dia mau kerja dengan orang yang dianggap nyaman kan? Nyaman, betul. Kalau nyaman itu kan dibangun dengan pergaulan, dengan pertemanan. Perempuan-perempuan ini gimana cara mereka bergaul dan berteman? Kalau misalnya udah sama-sama berkeluarga nih. Iya. Not as simple kayak ngomong ke koordinator, "Pak, ngopi yuk sore ini." Iya. Nanti pikirannya agak beda. Kalau mungkin kami berduanya santai, yang luar belum tentu kan? Iya. Ya, Nanti malah jadi gosip. Ada Rina sama bapak ini di coffee shop ini ya, gitu kan? Agak betul. gimana? Nah, itu faktor eksternal. Jadi agak sulit tuh untuk mencapai di titik itu. Nah, yang kedua adalah faktor internal. Tadi yang perempuan itu di Indonesia, di Asia sih sebenarnya kan kita tuh multi peran ya. Akhirnya banyak tuntutan ketika sudah berkeluarga, harus hadir di keluarga, harus hadir untuk anaknya, harus ngomong segala-galanya gitu ya. Jadi akhirnya udah overwhelmed di kantor dan akhirnya give up. Iya. Akhirnya ya udah, gue yang tadinya performance Udah merasa cukup mungkin ya. Iya, akhirnya performance gue yang tadinya gaspol, ya udahlah, slow down, laid back. Selagi aku nggak dikasih kerjaan ya udah, gitu kan. Nah jadi aku melihatnya gitu sih. Menarik ya. Jadi menarik juga ya untuk dibicarakan sama Mbak Rina. Mungkin gimana nih Mbak menjaga keprofesionalitas dalam bekerja ya. Karena juga sebagai ibu kan, ibu dari 2 anak, sebagai istri, mungkin bisa jadi ini juga nih. Jadi motivasi buat sobat energi di luar sana yang bekerja di bidang sama. Motivasi. Jujur aku setiap hari pun mencari motivasi loh untuk berangkat ke kantor. Maksudnya kayak ada pastilah yang namanya titik di mana kayak udahlah ya. Aduh, lelah ya, burnout. Kayaknya lebih enak mendusel-dusel anak yang kasih di rumah gitu. Apalagi anaknya masih baby. Iya, sama kan kita iya, baby betul. ya. Nah, tapi kembali lagi ya itu tadi aku berhutang sama diriku yang dulu. Akan sangat menyedihkan kalau misalnya let's make a imaginary tale ya. Misalnya ada anak aku yang dulu terus tiba-tiba datang kayak nggak seperti ini cita-cita aku gitu loh. Jadi kayak itu apa ya, kita bisa ngebohongin orang lain tapi kita nggak bisa ngebohongin diri sendiri ya. Iya, benar sih. Nah, dari yang namanya kalau udah driven internally, you will make that happen gitu loh. Nggak ada ceritanya yang namanya nggak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada energi, nggak mungkin. Karena you will make that priority. Aku pernah nanya sama orang yang juga bekerja di sektor energi dan juga udah lebih mapan, lebih wah lah dalam karirnya ya. Bu, gimana sih cara membagi prioritas? Terus dia bilang, emang sekarang prioritas kamu apa? Ini. Oke. Prioritas itu berubah setiap berapa lama? Maksudnya gimana, Bu? Prioritas kita itu bisa berubah dalam hitungan jam, bahkan menit. Jadi mungkin dalam 1 jam ke depan ini, aku prioritasnya adalah sama Mbak, sama acara ini. Tapi mungkin di jam berikutnya prioritasku adalah yang lain. Jadi kita harus pintar-pintar milih prioritas dan harus benar-benar mengkompartementalisasi ya. Ya pokoknya put in a box lah ya, different boxes. Yang namanya emosi saat jadi orang tua, emosi saat jadi pekerja, emosi saat jadi istri. Nah, itu yang butuh pengalaman sih, memang butuh waktu dan jam terbang ya. Dan yang terakhir adalah support system sih. Jujur saya dan suami itu benar-benar kami berdua adalah nggak punya, bisa dibilang nggak punya support system di Jabodetabek ini gitu loh. Karena perantau maksudnya, Mbak? Iya, kita perantau, kita perantau. Jadi suami juga perantau, saya perantau. Jadi benar-benar harus melibatkan eksternal support system ya. Dan itu kembali lagi ke pilihan. Yang tadi yang mana udah menjadi prioritimu, ya ada yang harus kita tolerate gitu loh. Ada orang yang setiap hari ngepost di Instagramnya 24 jam bareng anak, jalan bawa anak ke apa ya, misalnya playground. Nah, ini sama lagi pikirnya ya, ke playground.
Tapi aku nggak bisa melakukan itu. Weekend bisa. Tapi itu kan ada struggle, internal Iya. struggle. Cuman ya itu, kembali lagi lo pikirkan apa yang menjadi priority lo saat itu, dan if you want to make that happen ya you have to create some alter gitu loh. Jadi Iya. harus ada ya udah berarti konsekuensinya nanti di weekend waktu istirahatnya berkurang. Tapi ya sometimes bahkan pagi ini aku merasa kayaknya I'm such a failure on everything. Misalnya dalam pekerjaan, misalnya dalam urusan berumah tangga atau dalam menjadi orang tua. Enggak lah Mbak. Tapi kembali lagi ketika ya at least I'm progressing. Jadi it's very okay gitu loh. Kalau kadang-kadang merasa gue nggak bener nih semuanya, anak gue mungkin bisa jadi misalnya kayak anak aku nggak yang terbaik di kelasnya. Aku nggak menjadi top 1% di kantor. Aku nggak, maksudnya suamiku apa gimana misalnya aku nggak bikinin sarapan buat suamiku misalnya gitu. Ya don't push yourself too hard gitu sih. Yaitu jadi jangan, pertama tuh tadi priority-nya harus di manage, terus expectation-nya juga di manage. Iya. Sama yang ketiganya support system-nya juga sih. Bapak-bapaknya juga harus membantu ya. Iya, itu jadi kalau yang masih single, Nah, kalau udah jadi suami dan ayah, butuh banget support ya kita ya, perempuan yang bekerja. iya gitu sih. Wow, inspiratif sekali ya Mbak ya pembicaraan kita hari ini. Semoga menginspirasi sobat energi di luar sana. Dan terakhir saya pengen tanya ini udah untuk sobat energi di sana yang mungkin masih muda-muda gitu, Mbak. Seperti saya, kita tuh masih muda loh. Iya betul. Jiwanya kan muda terus ya. Aku masih muda guys. Mungkin kasih pesan dan kesan gitu untuk perempuan muda di luar sana yang mau mengejar karir juga di bidang energi, Mbak. Pesan ya, mungkin untuk teman-teman, aku bilang teman-teman ya, kalau adik-adik kayaknya aku masih adik-adik. Iya. Kalau untuk teman-teman yang mau berkarir di sektor energi, sekarang itu sektor energi itu sangat atau sudah sangat mengakomodasi perempuan. Apalagi di era transisi energi sekarang, ada banyak bidang-bidang pekerjaan baru di sektor energi. Dan juga dengan bantuan teknologi juga bisa melibatkan perempuan lebih banyak. Jadi buat ibu-ibu, kalau anaknya punya ketertarikan di sektor energi, atau adik-adik yang kuliah, yang udah kuliah teknik tapi nanti mau kerjanya di bank, nah pikir dulu, siapa tahu ternyata kerja di sektor energi itu adalah hal yang membuat kamu senang gitu, membuat kamu ingin explore lebih jauh dan berinovasi. Jadi cobain aja, dan jangan takut tidak difasilitasi, jangan percaya, maksudnya jangan takut dengan momok yang bilang sektor energi itu hanya untuk laki-laki. No, maksudnya ini aku udah bicara dari 10 tahun kerja di lapangan ini dan mengatakan bahwa udah jauh lebih baik gitu. Dan kalaupun merasa tidak terfasilitasi, merasa tidak terakomodasi atau merasa sendiri, don't worry, be happy ya. Jadi ada yang namanya Women in Energy Indonesia. Nah, di situ bisa deh bergabung bersama, terus ngobrol-ngobrol, curhat, bisa jadi tempat untuk upskill, bisa jadi reskill, dan juga bisa jadi untuk tempat kalian networking gitu. Oh, amin. Langsung ya Sobat Energi, boleh berikan tepuk tangan luar biasa untuk join Mbak Rina Santi Sujaba. Terima kasih loh Mbak, sudah memberikan insightful yang sangat luar biasa buat Sobat Energi semua. Kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah berkenan hadir sekali lagi. Dan untuk teman-teman Sobat Energi di luar sana, semoga semakin tercharge juga ya energinya, khususnya untuk para perempuan, dan semangat untuk wujudin cita-cita kita khususnya di bidang energi. Sampai jumpa lagi di SDM Corner selanjutnya. SDM Corner, tempatnya bahas energi benar-benar.